Kejaksaan Agung menetapkan pengusaha atau Crazy Rich Surabaya Budi Said sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam penjualan emas logam mulia 1 ton di butik Surabaya 1 PT Aneka Tambang Persero Tbk. Budi Said resmi ditahan oleh penyidik tindak pidana khusus Kejagung Kamis 18 Januari sampai dengan 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Awalnya, Budi Said menjadi saksi soal kasus pembelian emas Antam. Kejagung mendapatkan bukti keterlibatan Budi dalam penyalahgunaan kewenangan dan statusnya naik menjadi tersangka. Hasil pemeriksaan yang dilakukan secara intensif dikaitkan dengan alat bukti lain yang telah ditemukan oleh tim penyidik. Pada hari ini status yang bersangkutan kita naikkan statusnya sebagai tersangka dan selanjutnya pada yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk kepentingan penyidikan selama 20 hari ke depan. Sepanjang Maret hingga November 2018, diduga Budi Said dan sejumlah oknum pejabat Antam melakukan pemufakatan jahat dengan merekayasa transaksi jual beli emas. Rekayasa dilakukan dengan menetapkan harga jual di bawah harga yang ditetapkan perseroan. Seolah-olah emiten berkode saham Antam itu memberikan program diskon. Lalu, transaksi yang digunakan oleh para tersangka menggunakan pola transaksi di luar mekanisme Antam. Sehingga perseroan tidak mengetahui transaksi keluar masuk logam mulia dan uang itu. Hal ini membuat adanya selisih yang besar antara jumlah uang yang diberikan pengusaha Surabaya itu kepada Antam dan logam murni yang diberikan. Sementara itu, para tersangka lain menutupi selisih itu dengan membuat surat yang diduga palsu, seolah menguatkan keabsahan transaksi itu. Akibatnya, Antam merugi 1,136 ton emas setara 1,1 triliun rupiah. Penetapan ini seolah menjadi plot twist dari rangkaian drama kasus perdata pembelian emas 1,13 ton emas antara Budi Said dan Antam. Budi sebelumnya menggugat Antam dalam pembelian emas sebesar 7 ton. Dirinya mengklaim baru diterima sebanyak 5,9 ton. Dalam gugatan yang dimenangkan di Pengadilan Negeri Surabaya, Antam diwajibkan menyetorkan emas sisa yang belum diterima Budi sebesar 1,13 ton. Namun, putusan ini dianulir Pengadilan Tinggi Jawa Timur usai Antam melakukan banding. Budi kemudian melakukan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung yang mengembalikan putusan PN Surabaya. Antam pun mengajukan peninjauan kembali tetapi ditolak Mahkamah Agung dan putusan pun inkrah. Meski sudah inkrah, Antam belum mengeksekusi putusan tersebut dan kini berujung ke penetapan tersangka terhadap Budi Said oleh Kejagung.